Ya, masih di Kata Netizen dan kita masih ngebahas tentang ladang buzzer di Republik Indonesia. Bentar, jangan-jangan penonton bingung. Ini buzzer, ya buzzer teh naon sih? Apa sih buzzer ini tuh? Apa emang buzzer? Kita langsung tanya lagi. Buzzer, gaung tadi kalau kata Bang Dengung Zulfi kan. dong. Ya gitu Bus deh. dengung. Dia mesti dicari bahasa Indonesianya kayaknya. Carilah Pak Fajrul Iya, sebagai juru Pak. bicara Presiden Republik Indonesia. Masukin ke KBBI. Coba pendengung. mau nanya apa di... Nah, aku mau tanya ke Pak Fajrul dulu deh. Pak, ini kan Ya, oke. kesannya selalu kalau misalnya ada yang kritik Presiden, terutama Pak Jokowi di media sosial Twitter gitu ya. Ada yang mendukung Pak Jokowi dan dianggap buzzer oleh masyarakat kayak gitu. Kalau memang pemerintah nggak pakai buzzer. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kira-kira tindakan dari pemerintah? Wah gila, bahasa gue berat banget. Gimana tindakan pemerintah untuk mengorganisir supaya tidak terkesan kalau pemerintah itu pakai buzzer gitu. Karena memang tidak pakai buzzer kan, Kalau Pak? ada akun-akun yang jelas dan kemudian ingin mendukung pemerintah, misalnya Pak Mardhani mendukung kebijakan pemerintah, Pak Mardhani itu Banyak, selalu saya loh banyak mendukung. Zulkifli boleh, Riko boleh, dengan akun yang jelas dahulu undang-undang ITE. Ini ada daftar dari Semnet ya. Ini mereka yang terkena undang-undang ITE itu yang paling terkenal misalnya Prita Mulyasari. Itu dilaporkan oleh satu rumah sakit tertentu. Omni. Lalu kemudian Pak Ahok nih pada 2016 dengan pasal 2 undang-undang ITE oleh 14 kelompok masyarakat divonis 2 Ya, tahun. listnya Nah. bisa berjalan. Bahkan dikatakan ada ratusan, 600. Apa yang ingin coba Pak Fajrul katakan? Apa itu? Ya jadi apa yang ingin Pak Fajrul katakan ketika misalkan ada orang, oke pemerintah memang tidak melaporkan. Tidak ada juga yang menuduh pemerintah melaporkan ketika ada yang mengkritik dan lain-lain. Tapi faktanya ada yang melaporkan ini semua dan ada saling lapor di warga. Apa yang ingin coba Anda katakan? Nah, itu yang salah satu keprihatinan Pak Jokowi soal undang-undang ITE ini. Beliau mengatakan sekarang ini ada saling lapor di antara masyarakat. Makanya kan beliau mengusulkan kepada kepolisian untuk lebih selektif terkait dengan lapor-melapor ini. Kemudian yang kedua, beliau memberikan political will untuk melakukan revisi kedua terhadap Undang-Undang ITE. 2016 revisi pertama, yang sekarang revisi kedua. Nah, tapi sementara menuju revisi, beliau meminta Kapolri untuk lebih selektif terhadap laporan-laporan masyarakat. Karena lapor-melapor ini tidak bisa polisi harus menerima laporan-laporan, tetapi Presiden bilang sekarang harus lebih selektif. Pak Mardhani ini salah satu pencetus undang-undang ITE kali 2000 di DPR mungkin ya. Kan 2008, 2016 Pak Mardhani sudah di DPR belum? Coba Pak Mardhani dijawab. Saya belum. Nah, itu kan sudah Belum. ada juga revisi di undang-undang ITE. Oke. Nah, Pak Mardhani, kalau Anda melihat gimana saling lapor? Kan pasal karet itu kan jadinya subjektif. Saya bilang itu kritikan, tapi belum tentu juga buat orang lain itu kritikan. Bisa jadi dianggap hinaan. Nah, Anda melihat fenomena ini gimana? Makanya yang pertama bagus Pak Jokowi sudah meminta Pak Kapolri untuk lebih selektif. Kalau saya 3 hal, mediasi lebih dahulu, habis itu edukasi, dan terakhir literasi. Dibarengi dengan penegakan hukum. Buzzer itu sederhana, mereka yang tidak menampilkan jati diri, mereka yang bekerja dibayar, itu buzzer dan itu negatif, itu buruk. Sementara mereka yang menghiasi media sosial dengan jati diri yang jelas, pendapat yang jelas, diskursus yang jelas, itu sehat bagi demokrasi gitu. Ya. Oke. Setuju. Tapi kan gini, kalau misalkan sekarang kan buzzer itu berkembang jadi menggaungkan sesuatu yang berhubungan dengan politik, kekuasaan, koreksi saya kalau salah, dan lain-lain. Mas Zulfikar, emang buzzer itu esensinya itu? Bukankah buzzer itu esensinya menggaungkan aja atau gimana sih sebetulnya? Apa sudah melenceng nih yang sekarang? Saya pikir belakangan ini ada semacam salah kaprah. Kegiatan buzzer ini kan sebenarnya nggak melulu tentang politik ya. Apa saja tentang bahkan pelaku UMKM pun
bisa memanfaatkan buzzer untuk menggaungkan tentang produk-produk mereka. Bedanya sama influencer apa dong? Bedanya dengan influencer, ya sebenarnya sih kalau saya cenderung melihat dari tren sekarang, ya kalau berbeda halnya dari sisi definisi, kalau influencer kan lagi-lagi kembali ke asal katanya influence gitu. Itu memang lebih ke sisi pengaruhnya gitu ya. Oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi pengaruhnya, buzzer pun punya pengaruhnya kalau kita mau lihat dari perspektif itu gitu ya. Jadi kemungkinan nih, Mas Maka Zul, ada possibility Ya. nggak kalau influencer itu juga buzzer? Dari influencer menjadi buzzer. Iya, ada kemungkinan nggak kalau seorang influencer itu juga merupakan seorang buzzer? Kalau saya cenderung melihat bahwa lagi-lagi kalau ingin kita bilang buzzer, kita semua adalah buzzer. Siapa yang menggunakan media sosial adalah buzzer. Kemudian soal influencer, siapa yang menjadi influencer ini cenderung mungkin ada prasyarat yang lebih ketat, yang lebih ada kriteria tertentu yang Oke lah. yang menunjukkan bahwa itu mereka itu seorang influencer kayak tadi Pak Fajrul mencontohkan Oke. seperti Raffi Ahmad gitu ya, dengan identitas yang jelas. Iya, Raffi Ahmad besoknya dia party malamnya. Iya, influencer pemerintah, jadi gagal Walaupun tuh. nggak boleh, tapi walaupun udah minta. Oke, anyway. Oke, terakhir waktu kita habis, jadi satu kata aja Pak Fajrul, satu kata ya, bukan Satu kata, kalimat, Pak. bukan paragraf. Buzzer ini ganggu enggak? Pemerintah tidak punya buzzer. Satu kata, Pak. Satu kata, Ganggu atau tidak? Satu kata Pak Fajrul. Satu aja, Pak. Ganggu Pak atau Fajrul tidak, Pak? Rahman, sang juru bicara presiden. Jadi buzzer Pak. ini ganggu atau enggak? Mengganggu. Ya, Mengganggu, oke. Mas Zulfikar, ganggu enggak? Ya, kalau tidak tertata ya Ya Allah, satu kata. Oke, Pak Mardhani, Ganggu. Gue banget. dua kata. Oke, anyway, semoga malam hari ini kita bisa belajar sesuatu bahwa Apa yo? Gue belajar apa ya malam hari ini? Anda tentukan sendirilah. Intinya adalah kita punya realitas bahwa kita harus lebih pintar menyaring informasi. Tadi Mas Zulfikar bilang bahwa ya ini semua jangan langsung ditelan mentah gitu aja. Literasi Betul. penting. Kita semua di sini adalah buzzer karena kita pengguna media sosial. Kita. Tapi jadilah buzzer yang baik. Ya lo juga. Oke, Pak Fajrul, terima kasih ya. Maaf ya, ini bercanda Pak, jangan sakit hati, Iya, nomor saya jangan Pak. blok. Terima kasih meluangkan waktu, juru bicara Presiden Republik Indonesia, Mas Zulfikar Akbar, terima kasih ya meluangkan waktu. Sekarang senyumnya sudah lebih lebar Mas Zulfikar, mulai menikmati kata netizen Sudah tampaknya ya. lega dia. Pak Mardhani, terima kasih Terima meluangkan kasih, Pak. waktu untuk Terima kasih kami. Bapak-bapak, sehat terus. Oke lah Dik, pamit yuk. Iya, jadi begitulah ya. Jangan Netizen yang budiman. jangan nodai malam penonton Kompas TV dengan wajah kita terlalu banyak. Jadi kami pamit. Terima kasih sudah meluangkan waktu nonton Kata Netizen. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Riko Anggara. Saya Edi Pelona. Bye-bye.